into a brothel. Instead, we were forced to watch the other how to do it, so we knew what to do. Alec Baker adalah seorang turis yang berasal dari Amerika yang menjadi relawan di suatu wilayah yang terletak di negara Kamboja. Dia diminta membantu pemerintah Kamboja untuk memberantas sindikat perdagangan wanita, terutama untuk anak-anak di bawah umur. Ketika itu, Alec tiba di sana dan bergegas menuju ke tempat yang diduga kuat sebagai transaksi jasa penyewaan para wanita. Dengan bantuan timnya yang menyamar menjadi seorang supir taksi, Alec dipertemukan dengan seorang germo yang bernama Duke. Di dalam pertemuannya itu terjadilah negosiasi harga karena Duke mematok harga yang cukup tinggi untuk gadis yang masih perawan. Di sana juga Alec menyamar menjadi seorang pelanggan yang berprofesi sebagai dokter. Setelah negosiasi harga, akhirnya mereka sepakat di harga $2.000 untuk sekali kencan. Kencan dalam artian tanda kutip ya guys. Kemudian Alec dibawa oleh anak buahnya Duke ke suatu tempat menggunakan perahu menyusuri sungai. Saat tiba di sana, terlihat seorang wanita yang masih di bawah umur keluar dari kamar mandi. Gadis kecil itu keluar dengan raut wajah yang murung, seakan gak ada harapan untuk masa depannya. Di saat anak itu mendekat, lalu Alec menyalakan kamera yang berbentuk pulpen dari saku bajunya, dan tanpa basa-basi gadis itu perlahan melucuti pakaian. Namun Alec mencegah dan segera mencairkan suasana dengan permainan anak batu kertas gunting. Ternyata rekaman itu Alec diskusikan bersama timnya dan juga memperlihatkan foto Duke yang berhasil dia tangkap. Alec berharap dengan adanya bukti-bukti itu bisa memperkuat alasan untuk menangkapnya. Alec terlihat sangat kesal dengan maraknya kasus ini, meskipun banyak mafia-mafia yang telah ditangkap. Hal ini menunjukkan bahwa mereka memiliki jaringan yang sangat luas dan tentunya memiliki backingan yang kuat juga di belakangnya. Di adegan lain, Duke menemui seorang pelanggan kaya raya yang bernama Malcolm. Malcolm meminta dicarikan 2 anak yang masih perawan untuk dikencani selama 1 bulan. Awalnya Duke menolak karena permintaannya itu terlalu beresiko, mengingat pemerintah sedang mengawasi perdagangan wanita di Kamboja saat itu. Tapi akhirnya Duke pun setuju setelah Malcolm sedikit membujuk dan memberikan bayaran yang tinggi. Kemudian di pagi harinya Alec memulai aktivitas dengan sarapan bersama istrinya yang bernama Claire. Kesibukan Claire di sana yaitu menjadi sukarelawan di rumah penampungan mantan para PSK. Selesai sarapan, Alec pergi ke kantor polisi setempat dan menginformasikan jika organisasinya diundang oleh pemerintah Kamboja. Ia mewakili organisasinya untuk membantu menyelidiki serta menutup tempat esek-esek yang melibatkan anak di bawah umur. Alec juga memperlihatkan beberapa foto para turis yang dicap sebagai pedofil di negara lain, dan kini mereka banyak berdatangan ke Kamboja. Alec juga memberikan foto Duke sebagai bukti bahwa dia terlibat di dalam bisnis tersebut. Sang kapten pun ragu dengan pernyataan dari Alec jika mereka bisa memberantas kasus ini, karena pada dasarnya para korban ini secara sukarela menjadi pekerja esek-esek sebagai bakti kepada orang tuanya. Dan sudah menjadi tradisi bahwa para orang tua mengorbankan salah satu anaknya demi kelangsungan hidup mereka. Itu artinya guys, akan sangat sulit untuk memberantasnya. Tapi di sini Alec berkata, kemiskinan bukanlah suatu alasan untuk menjual anak gadis mereka. Kalau memang bisa menangkap sindikatnya, maka kasus ini bisa diberantas. Akhirnya sang kapten pun mau mendukung misi itu, walaupun tampak sedikit ragu. Investigated complaints to shut down every brothel in the city. evidence to support
any wrongdoing. We'll run these pictures through Interpol, files in other countries. I do have your support and the support of the police in this. That doesn't let you understand something in your Western mind, Asian culture. Families are so poor, take care of the parents. Excuse to sacrifice a child to prostitution. The easier it gets. Thank you. Sorry, this is a challenge. It's not easy. Di sisi lain, Claire pergi ke toko reparasi sepeda untuk memperbaiki pedal sepedanya. Saat sedang berbicara dengan si pemilik toko yang bernama Nat, tiba-tiba Duke datang untuk menagih hutang. Secara tidak sengaja, di sana Duke juga melihat cucunya Nat yang bernama Amy. Tapi sebelum itu, Claire memilih pergi dari sana dan mengatakan akan kembali lagi nanti. Lalu Duke menagih hutang sekaligus dengan bunga yang jumlahnya tidak sedikit. Namun saat itu Duke memberikan solusi. Jika hutangnya mau dianggap lunas, dia harus mau menyerahkan Amy kepada dirinya. Tentunya Nat menolak tawaran itu, dan ia segera memberikan seluruh uang yang dia miliki. Di keesokan harinya, Alec kembali ke kantor polisi untuk menjelaskan planningnya menangkap Duke, dengan lebih dulu mengincar para turis yang datang ke Kamboja. Di sana juga ia menjelaskan ciri-ciri turis yang perlu dicurigai. What kind of tourists are we looking for? Foreigner. Income for Cambodians. One crown's economic standings, orders of all nationalities, all shapes and sizes. Saat sedang menganalisa rekaman Duke, tiba-tiba istrinya Alec datang dan mengajaknya untuk makan siang bersama. Di sana Claire tidak sengaja melihat foto Duke. Dia juga nggak tahu kalau Duke akan menjadi target suaminya. Sontak ia pun khawatir kepada Amy karena kemarin Duke sempat melihatnya di bengkel. Alec mencoba menenangkan istrinya itu dengan mengatakan jika saat ini penyelidikannya sedang diproses. Alec juga mengingatkan Claire jangan sampai bertindak gegabah dan mencampuri terlalu dalam. Ia ingin agar istrinya pura-pura nggak tahu jika nanti bertemu dengan Duke. Di sisi lain, salah satu dari anggota tim Alec yang bernama Stan berpura-pura menjadi pelanggan Duke dan meminta beberapa gadis yang masih di bawah umur untuk diantar ke sebuah hotel. Tapi Duke yang merasa curiga dengan gerak-geriknya pun menolak. Ia khawatir jika Stan adalah seorang mata-mata. Duke mau menuruti permintaannya Stan, tapi dengan syarat ia harus mau berhubungan badan dengan gadis kecil itu tepat di hadapannya. Hal ini untuk membuktikan bahwa Stan benar-benar seorang pelanggan, bukan seorang mata-mata. Stan gak punya pilihan lain. Dia segera bertransaksi dan melepas ikat pinggangnya. Namun keberuntungan masih berpihak kepada Stan. Dia berhasil mengirim kode kepada timnya yang berada di luar untuk mengalihkan perhatian Duke dan kawanannya. Dan benar saja, saat Duke keluar, lalu Stan mencoba mengajak beberapa gadis untuk segera pergi. Namun mereka malah berteriak yang membuat Stan lebih memilih kabur lewat pintu belakang. Ya namanya juga bocah, mungkinnya takut dengan orang asing. Beberapa hari kemudian, Duke menghampiri tempat salah satu anggotanya yang bernama Lia. Lia yang melihat Duke datang dari kejauhan, ia bergegas menyuruh adiknya yang sedang bermain dengan Amy untuk bersembunyi. Dia takut jika Duke akan mengambil adiknya dan dijual. Namun hal itu sudah terlambat. Duke telah melihat adiknya Lia yang bernama Tuyen. Tentunya Duke pun marah dong ketika mengetahui Lia memiliki seorang adik perempuan yang masih perawan. Secara Duke kan sedang kesulitan mencari gadis yang masih perawan untuk dijual kepada Malcolm. Tapi Lia mengelak dan mengatakan bahwa dirinya tidak memiliki adik. Sehingga Duke membawa dua temannya yang merupakan tetangga Lia untuk ditanyai. Ada salah satu teman Lia mengatakan yang sebenarnya karena dia ketakutan diancam menggunakan pisau oleh Duke. Temannya bilang, Lia memiliki adik perempuan yang bernama Tuyen. Dia sering bermain dengan Amy. Keributan pun terjadi di sini yang singkat cerita, Lia disiksa habis-habisan oleh Duke. Mendengar pengakuan tersebut, Duke segera pergi ke rumah Lia dan menculik Tuyen. Ketika akan dibawa, Duke sempat berpapasan dengan seorang warga sekitar. Di sini Duke mengancam akan membawa anak perempuannya jika berani melawan. Warga itu pun takut dong. Dia memilih diam dan membiarkan Duke pergi begitu saja. Di malam harinya, Alec nggak sengaja melihat Malcolm yang sedang duduk dengan Tuyen. Di sini Alec baru teringat jika Malcolm berada di rumah bordil saat pertama kali Alec berpura-pura mencari gadis. Kesempatan itu pun tidak disia-siakan. Alec bergegas mengambil fotonya dengan berpura-pura memotret temannya itu.
Saat Malcolm dan Tuyen pergi dari sana, Alec dan temannya mengikuti mereka. Namun sayangnya Alec kehilangan jejak karena ramainya suasana pasar. Di tempatnya Claire ada seseorang yang mengetuk pintu, dan ternyata seorang polisi datang bersama dengan Chandra. Jadi Chandra ini mantan PSK yang sekarang tinggal di tempat penampungan yang dikelola oleh Claire. Dia mengabarkan jika Kim Lee, yaitu salah satu binaannya juga. Mereka mendapat info bahwa Kim Lee pulang ke rumah ibunya yang berada di ujung gang sana. Akan tetapi saat tiba di sana, Kim Lee tidak ada. Ternyata ibunya kembali menjual Kim Lee ke rumah bordil demi mencari nafkah. Claire yang mendengar hal itu sangat marah dan langsung menampar ibunya Kim Lee. Claire berkata jika ia tidak pantas menjadi seorang ibu. Kejadian ini tambah membuat Claire sangat sedih. Pasalnya dia sendiri memiliki seorang anak perempuan yang menjadi korban penculikan dan dijadikan human trafficking. Tapi kini anaknya telah meninggal akibat kekejaman mereka. Maka dari itu inilah salah satu alasan Claire dan Alec ingin memberantas human trafficking, terutama anak di bawah umur. Di keesokan harinya, Alec dan Stan mengutus para polisi untuk menggerebek rumah bordil milik Duke. Ia merencanakan penggerebekan ini sudah terencana. Di saat Alec masuk ke sana, dia tidak menemukan Duke. Ternyata Duke memiliki pintu rahasia yang entah kemana tembusnya. Di waktu yang bersamaan, Malcolm yang akan menuju rumah bordil itu seketika terhenti di saat melihat tempat Duke yang sudah dikepung oleh polisi. Dia memilih kabur seorang diri dan meninggalkan Tuyen di sana. Sophia yang merupakan timnya Alec pun melihat lalu menghampirinya. Setelah itu, Sophia membawa Tuyen ke kantor polisi untuk divisum. Di kantor sana, Alec merasa sangat kecewa. Kenapa penggerebekan itu bisa gagal? Padahal jarak Duke masuk dan disusul oleh Alec itu nggak lama. Yang seharusnya Duke masih ada di dalam dan tertangkap. Alec mulai curiga jika ada orang dalam yang telah membocorkan rencana penggerebekan tersebut. Di sini Alec mencurigai sang kapten. Kecurigaan itu diperkuat dengan rekam jejak pekerjaannya yang selalu gagal dan tidak pernah mau mengurusi masalah yang sebesar ini. Alec menyindir mengancamnya dengan hukuman penjara jika ada polisi terbukti yang mendapatkan suap minimal 5.000 riel. Sang kapten pun tentunya merasa tersindir karena memang dialah yang telah bekerja sama dengan mereka dan membocorkan banyak informasi kepadanya. Sang kapten tidak sendirian, tapi dia juga mengajak beberapa anggotanya untuk bekerja sama membantu Duke kabur tadi. Di tengah ketegangan itu mendapat kabar bahwa salah satu dari tim Alec dilarikan ke rumah sakit dengan luka yang cukup parah. Alec pun bergegas ke rumah sakit. Di sana anggotanya memperingatkan Alec bahwa Duke sudah tahu jika dia sedang diincar. Yang itu artinya Duke akan melakukan perlawanan dan gak akan tinggal diam. Di adegan lain, Malcolm tengah bersembunyi di hotel karena ketakutan melihat situasi yang semakin kacau. Dia pun kemudian menghubungi Duke yang sedang bersiap memindahkan gadis-gadisnya ke kota lain. Malcolm juga mengutarakan ketakutannya saat ini, tapi Duke menjamin bahwa nggak akan terjadi sesuatu kepadanya. Malcolm berkata jika dirinya nggak akan membayar Tuyen karena kecewa telah dibuat ketakutan. Sebagai gantinya, Malcolm pun akan membayar $30.000 jika Duke mau mencarikan seorang anak yang masih perawan untuk disewanya sebulan. Awalnya Duke kecewa karena nggak dibayar, tapi akhirnya ia pun setuju dengan bayaran yang lebih besar. Disappointment and my frustration. Girls are such a difficulty then for the right one. New deal. And she better be sweet, and she better be young, and she has got Setelah itu, Duke meminjam topi dan pistol milik anak buahnya, kemudian pergi dan berpisah dengan mereka yang akan berangkat ke kota lain. Di tempat lain, Stan bersama sang kapten mencari Duke lalu bertanya ke warga desa yang tinggal nggak jauh dari rumah bordil. Kebanyakan mereka tidak mengenali Duke, tapi ada seorang warga yang mengaku baru saja melihat Duke dan anak buahnya pergi bersama para gadis belia yang bekerja di tempat Duke. Warga itu juga berkata bahwa mereka akan pergi ke kota lain. Alec yang terhubung dengan Stan melalui telepon segera pergi menuju kampung itu.
Di sini Duke pergi menuju rumah Nat untuk mengambil Amy. Akan tetapi Amy pergi dengan Claire menggunakan taksi. Ternyata Claire mengajak Amy pergi ke Angkor Wat. Hal itu sempat terlihat oleh Duke lalu mengikutinya. Sesampainya di sana, Amy mengajak Claire untuk naik ke sebuah ruangan yang letaknya cukup tinggi. Saat mengitari ruangan itu, Claire tidak sengaja melihat Duke yang sedang berdiri di bawah dan bersiap untuk naik. Lalu Claire segera bersembunyi dan menelpon Alec untuk meminta bantuan. Alec yang sedang mengejar kawanan Duke pun segera berputar balik menuju Angkor Wat dan menyerahkan penangkapan kawanan Duke kepada timnya. Tentunya Alec melaju dengan cepat menuju Angkor Wat dan meminta Claire untuk bersembunyi tanpa melakukan hal yang dapat membahayakan dirinya. Untungnya Duke sempat tertahan oleh turis yang meminta tolong untuk difotokan sehingga Alec punya waktu lebih untuk datang. Meskipun demikian, sebelum Alec sampai, Duke sudah berhasil naik ke sana. Dia mengetahui jika ruangan itu tidak memiliki pintu masuk lain, sehingga dengan yakin bahwa mereka berdua masih ada di sana. Claire pun keluar dari persembunyiannya dan berusaha kabur, namun usahanya terhenti saat Duke mengetahui dan menghadang mereka. Dia pun meminta Amy agar diberikan kepadanya sambil menodongkan pistol. Dengan beraninya, Claire menantang Duke untuk menembak jika ia ingin menarik perhatian para wisatawan yang ada di bawah karena suara keras yang dihasilkan dari tembakan. Hal itu rupanya berhasil menurunkan senjata, namun ia menghajar Claire dengan tangan kosong hingga berhasil mencekiknya. Keberuntungan masih berpihak kepada Claire dengan datangnya Alec, tapi di sini Duke pun menodong Alec dengan pistol. Alec berusaha membujuk agar Duke nggak menembak, namun Duke sudah kalap akan menembak siapa saja yang berani menghalanginya. Meskipun demikian, Alec nggak gegabah karena ia datang bersama para polisi dan seorang sniper yang siap membidik. Semua itu Alec sampaikan kepada Duke agar bersikap kooperatif. Ia juga meminta agar melepaskan mereka berdua, dan sebagai gantinya Alec bersedia menjadi tawanan Duke. Akhirnya karena bingung, Duke pun menerima tawaran tersebut dan melepaskan mereka berdua. Setelah itu Alec disuruh berlutut dan dilucuti semua senjatanya. Ketika Duke akan membawa Alec keluar dengan mengunci lehernya, dengan sigap Alec membanting Duke dan menjatuhkan pistolnya. Terjadilah perkelahian di antara mereka. Yang singkat cerita, Alec pun berhasil mencekik Duke lalu mendorongnya hingga keluar. Alec pun dengan cepat menangkap tangan dan menahannya agar tidak jatuh. Namun si sniper menembak Duke dari kejauhan atas perintah dari sang kapten. Mereka nggak mau terlibat masalah jika Duke ditangkap hidup-hidup. Di sisi lain, polisi berhasil menangkap Malcolm yang bersembunyi di hotel. Dan juga tim Alec berhasil mengamankan anak buah Duke yang akan kabur keluar kota. Di dalam mobil angkutannya terdapat gadis-gadis dan juga Lie yang sudah tidak bernyawa akibat dihajar oleh Duke. 2 minggu kemudian, Alec, Claire, dan Tuyen mendatangi makamnya Lie, ditemani oleh kakek Nat bersama Amy. Namun sayangnya film pun harus berakhir. Endingnya polisinya pun bebas, nggak tertangkap. Itu artinya guys, sampai saat ini berarti bisnis tersebut masih dijalankan di sana. Jadi setelah menonton film ini guys, saya berpikir keras, kira-kira apa ya yang ada di pikiran para pedofilia ini. Dari segi fisik aja bukannya anak-anak ini belum siap ya untuk berhubungan badan. Usia menikah paling muda untuk anak perempuan sebenarnya 17-18 tahun. Ya, walaupun pada abad ke-20, di Indonesia sendiri umur 15-16 tahun sudah menikah. Itu kan zaman baheula, kalau zaman sekarang udah jarang sih. Tapi untuk berhubungan badan ini nih, dengan anak-anak di bawah 12 tahun, bahkan umur 7-8 tahun, itu hanya monster yang mampu melakukannya. Gimana guys pendapat kalian tentang film ini? Silahkan coret-coret di kolom komentar ya.
Oke teman-teman, cukup sekian alur cerita film dari saya dan sampai jumpa lagi di pertemuan berikutnya.